Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat Paskah. Sama-sama bilang, tulis di kolom komentar selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Hari ini judul renungan saya adalah Kebangkitan Kristus, Fondasi Iman dan Hidup yang Baru. Untuk itu saudara, sama-sama kita mau siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Allah kami yang hidup, Kau Allah yang mengalahkan maut, Kau Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Bahkan Kau naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kami. Kami percaya suatu hari Kau akan kembali datang ke dunia ini yang kedua kalinya, menjemput kami, orang-orang percaya. Kami masuk dalam hidup kekal, dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kerinduanku Church yang percaya katakan, amin, haleluya. Hari ini judul renungan saya adalah Kebangkitan Kristus, Fondasi Iman dan Hidup yang Baru. Kita tahu ada banyak pemuka agama, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada banyak pemuka agama di dalam dunia ini. Mereka punya tanggal lahir, mereka punya tanggal kematian. Tapi hanya Yesus satu-satunya, Dia yang mati dan Dia bangkit, hidup kekal, naik ke sorga. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa-dosamu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mati buat kita semua. Dia Tuhan menjadi manusia. Dia mati, tapi Dia juga mengalahkan maut dan Dia bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan, kekristenan hanyalah agama yang lain. Tetapi karena Kristus bangkit buat saudara dan saya, maka kita punya iman yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya pengharapan yang teguh. Kita punya masa depan yang pasti. Dan kita punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan 5 kebenaran tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana itu bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, langsung saja, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah menang atas maut. Sama-sama tulis di kolom komentar, menang atas maut. Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan merupakan konfirmasi bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, melainkan Dia anak Allah sendiri yang rela mati dan Dia bangkit kembali. Dia hidup, Ia menang atas kuasa dosa, Ia menang atas maut, Ia menang atas neraka. Dunia boleh melihat salib sebagai kegagalan. Dunia boleh melihat salib sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi kebangkitannya merupakan deklarasi kemenangan. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang menang. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pengesahan penebusan kita. Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Salib, kematian Yesus adalah pembayaran dosa. Ada pertukaran antara kita dengan Yesus di atas kayu salib.
Tapi kebangkitan merupakan tanda bukti pembayaran sudah diterima. Roma 4 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan katakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tanpa kebangkitan, Pak, Bu, kita tidak tahu apakah pengorbanan Yesus itu cukup atau tidak. Tapi karena Dia bangkit, Dia hidup, kita tahu bahwa semua hutang kita, semua harga dosa sudah dibayar lunas. Tulis di kolom komentar, katakan, semua dosaku sudah dibayar lunas. Amin. Yang ketiga, kebangkitan memberikan kita hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus tidak hanya bangkit untuk hidupnya sendiri, tetapi memberikan hidup baru kepada kita. Dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi bukan hanya nanti ketika kita di sorga. Ketika kita di dunia pun, Tuhan yang akan membangkitkan kita. Dengan apa? Dengan hati yang diubahkan, pikiran yang diperbaharui, dan hidup kita yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Ada suatu kutipan yang menyebutkan bahwa the resurrection is not just life after death. It is life after death. Artinya apa? Tuhan menghidupkan kita, Tuhan membangkitkan kita, gak hanya ketika kita dipanggil Tuhan. Tapi hari ini pun Tuhan sanggup membangkitkanmu. Kalau hari ini engkau lagi ada hidup di dalam dosa, hari ini engkau sedang merasa malu akan dosamu, datang sama Tuhan, Dia akan menyucikan, menguduskan, mengampuni kita. Dan Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Pak, saya udah hancur, saya ngerasa gak layak. Masih boleh gak sih saya datang sama Tuhan? Sangat boleh, sangat boleh. Justru kalau kita ngerasa gak layak, kita ngerasa berdosa, kita ngerasa hancur, kita butuh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita semua. Yang keempat, kebangkitan menjamin harapan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar sadar bahwa pengharapan kita gak ada di dalam dunia ini. Bukan dari dunia ini. Tapi kita punya pengharapan yang berasal dari sorga. Dan pengharapan kita adalah hidup kekal dalam kerajaan sorga. Ya, sebagai orang percaya, hidup kita penuh pengharapan. Karena kita tahu suatu hari Tuhan akan turun ke dunia menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan sorga. Dunia ini sementara, penuh dengan penderitaan, tapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan yang kekal. Kita punya pengharapan akan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Karena Yesus hidup, kita tahu bahwa maut bukanlah akhir cerita. Ada kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Makanya di dalam setiap sakramen kematian atau ibadah kedukaan, orang Kristen punya pengharapan. Pengharapannya apa? Tutup mata di dunia, buka mata, kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau hari ini kau lagi bersedih, saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini. Kalau hari ini kau sedang bersedih, kau sedang kehilangan orang yang kau cintai. Tapi firman ini menguatkan kita
bahwa setiap orang yang percaya beroleh kehidupan kekal oleh kasih karunia-Nya. Kita semua diselamatkan. Tetap kembali berharap sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau gak punya pengharapan lagi di dunia ini. Tapi selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Bahkan pengharapan kekal kita adalah suatu hari kita akan bersama-sama berkumpul di bumi dan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kelima, yang terakhir, kebangkitan memberikan kita perubahan hidup. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Sama-sama tulis di kolom komentar, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kebangkitan bukan hanya kebenaran yang kita percayai, tetapi kuasa untuk dihidupi. Sekali lagi, kebangkitan bukanlah hanya kebenaran untuk dipercayai, tapi kuasa untuk dihidupi. Jika Yesus hidup dan Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya, maka hidup kita harus mencerminkan kebenaran itu. Yaitu apa? Menghidupkan Yesus di dalam kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa melayani, kita bisa hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita, tapi karena Yesus yang hidup di dalam kita. Dan kita sadar, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan. Kebangkitan Yesus mengubahkan hidup kita. Tadinya kita hidup semau-maunya kita. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kebangkitan Yesus membangkitkan kita untuk kita bisa hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama tulis di kolom komentar, hidupku ini milik-Mu Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Gak hanya Yesus yang bangkit, tapi saudara dan saya juga bangkit untuk kita hidup di dalam kebenaran. Penutup, kebangkitan Yesus bukan hanya fakta sejarah, tapi kebangkitan Yesus adalah fondasi iman kita, jaminan pengampunan dosa kita, dan sumber kehidupan yang baru. Dan juga kebangkitan Yesus merupakan dasar pengharapan kekal dalam hidup kita. Dan jika kita sungguh percaya bahwa Dia telah bangkit, maka kita pun harus bangkit dalam hidup kita. Untuk kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, di dalam kasih, dan kita menang atas kuasa dosa, dan kita menang atas maut dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut.
selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur atas setiap dosa kami yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Sehingga hidup kami penuh dengan pengharapan. Suatu hari Kau akan datang kembali yang kedua kali. Menjemput kami semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus. Pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup kami. Gak hanya Yesus yang bangkit, tapi kami juga bangkit untuk hidup di dalam kebenarannya. Karena kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus yang sepenuhnya ada di dalam kami. Yang akan memampukan kami, membuat kami sanggup untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.